Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, walaupun kita masih tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah saja, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan berdoa. Kita berharap mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus tersebut. Dan mudah-mudahan virus tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berkaitan dengan belajar, dalam sebuah hadis disampaikan, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jual beli. Masih ingat apa pengertian jual beli itu? Jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda yang lain, disertai dengan akad dan atas dasar suka sama suka. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oh ya anak-anak, insya Allah PTS akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 September sampai 5 Oktober. Jangan lupa kalian harus belajar dengan baik. Baik anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mempelajari pelajaran berikutnya, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan atau menerangkan tentang qirot. Pengertian qirot adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Beberapa jumhur ulama mendefinisikan tentang qirot. Menurut Syekh Shihab ad-Din al-Qulyubi, qirot atau mudharabah adalah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk usaha dan keuntungannya untuk bersama-sama. Kemudian menurut Sayyid Sabiq, pengertian qirot atau mudharabah adalah akad antara dua belah pihak dan salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Maksudnya di sini adalah, Bapak berikan sebuah contoh. Misalnya si Ahmad punya duit sebanyak 100 juta. Kemudian si Ahmad ini menyerahkan uang 100 juta itu kepada si Ali. Nah, Ali dengan uang 100 juta itu membuat usaha atau melaksanakan usahanya. Kemudian setelah dapat 1 bulan, usaha si Ali ini dengan modal 100 juta mendapatkan keuntungan 10 juta. Nah, keuntungan 10 juta itu dibagi dua. Ya, si Ahmad mendapatkan 5 juta, si Ali mendapatkan 5 juta. Itu yang dimaksud dengan qirot. Namun itu sesuai dengan perjanjian. Apakah 50%
atau 75%, 25% itu sesuai dengan kesepakatan. Cuma idealnya itu dibagi dua, ya, 50%, 50%. Kemudian dasar hukum qirot. Dalam sebuah hadis yang artinya dari Suhaib radhiyallahu an bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa hal yang di dalamnya ada berkah, di antaranya yaitu jual beli bertempo dan berkirot atau memberikan modal kepada seseorang, hasilnya dibagi dua. Kemudian rukun kirot, menurut jumhur ulama ada 3. Jadi rukun yang pertama harus ada 2 orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ada modal. Kemudian yang ketiga adanya sigot atau ijab qabul atau perjanjian atau serah terima. Yang keempat syarat-syarat kirot atau mudarabah, antara lain modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukannya. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat membedakan antara modal dengan keuntungan. Yang keempat, keuntungan yang akan dibagi harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah atau sepertiga atau seperempat. Yang kelima, melafalkan ijab dari pemilik modal. Misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan kita bagi 2. Nah, itu anak-anak yang dimaksud dengan kirot, ya, mulai dari pengertian hukum, ya, kemudian syarat-syaratnya juga dengan rukun-rukunnya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak secara mendetail. Silahkan kalian lebih banyak membaca di bukunya atau di LKS-nya. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.